Sejarah asal mula kata dan kota Sibolga. Dahulu kota Sibolga merupakan suatu bandar kecil di Teluk Tapianauli yang berada di Pulau Poncan Ketek, yang letaknya tidak jauh dari berhadapan langsung dengan kota Sibolga sekarang ini. Poncan Ketek saat itu dipimpin oleh seorang raja dengan gelar Datuk Bandar. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh William Marsden dalam bukunya berjudul The History of Sumatra pada tahun 1783, Pulau Poncan Ketek pada masa itu berkembang menjadi pusat perdagangan masyarakat pedalaman dan sebagai tempat melakukan barter atau pertukaran hasil-hasil bumi seperti damar, karet, minyak nilam dengan garam dan hasil bumi lainnya dengan kualitas yang sangat baik, sehingga membuat saudagar-saudagar dari benua Eropa, Cina, India, dan Timur Tengah singgah ke Pulau Poncan Ketek untuk membeli hasil bumi tersebut. Saat itu Sibolga belum dikenal sebagai sebuah tempat pemukiman dan hanya tempat lintas tukang pikul garam yang oleh masyarakat Bataknya pada saat itu menyebutnya dengan istilah Parlanjasira atau perdagangan garam. Dengan keterbatasan wilayah yang tidak luas dan semakin meningkatnya transaksi perdagangan dan bongkar muat barang di pulau tersebut, maka kegiatan perdagangan dipindahkan ke bandar yang baru, yaitu kota Sibolga sekarang ini, dan berkembang menjadi pusat perdagangan dan kota pelabuhan. Pada saat itu, Empu Datu Hurinjom Hutagalung yang berasal dari daerah Silindung atau Batak Toba membuat pemukiman baru di daerah Simaningir di sekitaran Bonandolo, 10 km dari sebelah utara Sibolga. Tempat tersebut terletak di daratan yang tinggi sehingga sangat strategis untuk memantau perkembangan keadaan di Teluk Tapianauli. Empu Datu Hurinjom Hutagalung berkeperawakan tinggi besar dan karismatik, sehingga sangat disegani penduduk merasa aman jika singgah di tempat beliau, dan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Batak untuk memanggil seseorang dengan menyebutkan bentuk dan sifat karakter yang dimiliki seseorang. Sehingga jika orang mau singgah di tempat Empu Datu Hurinjom Hutagalung selalu dengan sebutan Beta Singgatu Inganan Nisi Balgai atau ayo singgah di tempat orang yang besar itu. Selanjutnya salah seorang dari keturunan Empu Datu Hurinjom Hutagalung yang bernama Raja Luka Hutagalung datang ke Sibolga untuk membuka pemukiman baru di sekitar Sungai Aik Doras, tidak jauh dari muara sungai. Pusat permukiman berada antara kantor PLN Sibolga sampai ke kantor Pos Sibolga saat ini. Dan waktu itu Sungai Aik Doras masih dapat dilalui oleh perahu sampai ke Aik Marusor, sekitar Gereja Sibolga Julu sekarang, dan peristiwa membuka huta atau kampung baru tersebut terjadi tanggal 2 April tahun 1700 Masehi. Menurut tatanan orang Batak, apabila membuka huta harus dilengkapi dengan raja atau pengatur yang membuat kebijakan pemerintah dan kesejahteraan. Kemudian, panglima atau orang yang mengatur keamanan di huta serta perlindungan warga, datu atau urusan kesehatan spiritual, serta atau warga masyarakat. Sama pemukiman baru atau huta tersebut tetap memakai julukan sifat dari pendahulunya yang karismatik, yang spiritual dan perwakilan tinggi besar. Dengan istilah orang Batak Sibalga, semula nama Sibalga adalah julukan kepada orang.
akhirnya beralih menjadi nama tempat Sibalga atau Sibolga. Kalau orang pesisir menyebutnya Siboga, sementara orang Belanda dan orang Inggris mengucapkannya dengan Sibouga, sedangkan orang Jepang mengucapkannya Sibagura, karena orang Jepang sudah menyebutkan huruf L. Peristiwa ini merupakan sejarah awal bagi pembentukan daerah Sibolga dengan ditetapkan tanggal 2 April sebagai hari jadi Sibolga. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madia Daerah Tingkat 2 Sibolga Nomor 2 Tahun 1999 tentang hari jadi Kota Madia Daerah Tingkat 2 Sibolga. Pada saat awal kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 102 tanggal 17 Mei 1946, Sibolga ditetapkan menjadi daerah otonom tingkat D, dan kota Sibolga ditetapkan menjadi ibu kota Kresidenan Tapanuli di bawah pimpinan seorang residen yang membawahi beberapa luka atau bupati. Yang luas wilayahnya ditetapkan berdasarkan keputusan Residen Tapanuli nomor 999 tanggal 19 November 1946 dengan wali kota pertama pada saat itu A.M. Jalauddin dengan masa jabatan 13 November 1946 sampai dengan Desember 1947. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956, Sibolga ditetapkan menjadi daerah tingkat 2 kota Sibolga, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, daerah tingkat 2 kota Sibolga menjadi daerah tingkat 2 kota Madia Sibolga. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, daerah tingkat 2 kota Madia Sibolga diubah sebutannya menjadi daerah kota Sibolga sampai dengan saat ini. Demikianlah terbentuknya Sibolga dalam sebuah lintasan sejarah yang panjang dengan segala bentuk perjuangan dan pengorbanan mulia para pendiri Sibolga, dan hari ini kita peringati hari jadinya yang telah berusia 319 tahun.